Hai, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Immanuel. BTW bahas horor udah pernah, tragedi udah pernah, kasus kriminal udah sering. Cuslah hari ini kita bahas 3 kisah legenda yang berasal dari negara Kolombia. Yang pertama, legenda El Hombre Caiman adalah legenda kuno yang datang dari pantai Karibia, Kolombia yang pernah terjadi di kota Plato, tepatnya di Sungai Magdalena. Dan Sungai Magdalena ini merupakan salah satu sungai terbesar di Andes Utara Kolombia. Selama penjajahan Spanyol, Sungai Magdalena digunakan sebagai jalur transportasi untuk menghubungkan Bogota dengan pelabuhan Laut Karibia di Cartagena de Indias. Di kota itu hiduplah seorang pria bernama Saul Montenegro. Jadi si cowok ini profesinya sebagai seorang nelayan, dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dia bekerja mencari ikan di sekitar sungai. Karena kan kebanyakan kerjaannya di sungai mulu nih. Si Saul nih sering banget mergokin ciwi-ciwi lagi pada mandi di sungai. Dan FYI, wanita yang berasal dari Kolombia Utara adalah salah satu yang tercantik di seluruh dunia, cenah. Si Saul kan otomatis kerjanya tiap waktu di sungai, nyari ikan di atas perahu gitulah ya. Suatu hari, Saul memergoki sekelompok wanita cantik sedang mandi di sungai itu. Mereka tampak riang gembira, ketawa ketiwi. Karena takut ketahuan, Saul ngumpet sambil ngintip-ngintip para ciwi-ciwi itu mandi. Dan emang para ciwi itu kan cantik banget, sehingga membuat si Saul nih ngebet pengen ngintipin lagi mereka pas lagi pada mandi. Jadi besok-besoknya si Saul pasti deh nungguin para ciwi itu datang ke sungai buat mandi. Habis itu si Saul bakal ngumpet dari jarak jauh sambil ngintip. Lama-lama si Saul bosen juga, ternyata dia ingin bisa lebih dekat ngintipnya gitu. Tapi kalau deket-deket dia juga nggak mau ketahuan karena bisa-bisa rahasia kecilnya kebongkar, cenah. Nanti nyebar kalau si Saul ini ketahuan sebagai orang mesum. Dan kalau ketahuan ya udah pasti para ciwi itu bakal ogah lagi mandi di sungai. Si Saul ngide kan, pokoknya gimana caranya dia mau ngintip para ciwi itu dengan tenang dan dari jarak yang sangat dekat tanpa ketahuan. Pergilah dia cus menemui seorang penyihir sakti yang tersohor di La Guajira, sebuah kawasan di Kolombia Utara yang sampai sekarang merupakan bentang alam berupa gurun pasir dan pantai gitu. Daerah ini merupakan perbatasan antara negara Kolombia dan Venezuela, dan konon katanya sampai hari ini di La Guajira masih banyak orang-orang yang berprofesi sebagai penyihir. Kita balik lagi ke si Saul ya. Ketemulah si Saul sama si penyihirnya, diceritakanlah maksud dan tujuannya datang ke tempat itu. Intinya gimana caranya dia bisa ngintip dengan aman dan nyaman sepuas-puasnya tanpa ketahuan. Kemudian si penyihirnya mengeluarkan 2 buah ramuan. Nih ramuan merah ini akan mengubah Iyai menjadi Caiman. Iyai bisa ngintip mereka yang lagi pada mandi dengan aman tanpa ketahuan, dan ramuan yang putih ini untuk mengembalikan Iyai ke wujud semula katanya. Dan si Saul nih udah diwanti-wanti nih, kalau tiap dia menjalankan aksinya minimal harus dia temenin sama 1 orang temennya. Tujuannya ya dia kan wujudnya berubah bentuk jadi Caiman dong. Nah pas dia nanti mau kembali ke wujud manusianya, harus ada orang yang menyiram ramuan itu ke Saul. Dah lah dia minta tolong ke temennya, dan temennya udah di briefing juga kan, supaya pas nanti temennya lihat wujud si Saul, pokoknya jangan takut Akika bukan monster gitu. Mungkin di antara kalian banyak yang bertanya-tanya, Caiman sama buaya bedanya apa sih? Jadi sebenarnya Caiman ini masih satu keluarga lah sama buaya, ibarat harimau sama kucing. Bentukannya sama kan, harimau lebih gede, kalau kucing kan gemoy gitu, harimau versi cilik gitu kalau kucing. Nah si Caiman juga sama, bentuknya lebih kecil daripada buaya. Dan perbedaannya ada di bentuk rahangnya. Kalau Caiman rahangnya lebih lebar, kalau buaya bentuknya lebih lancip gitu rahangnya. Sama-sama bertelur tapi mereka. Cuslah si Saul pergi ke Sungai Magdalena di waktu-waktu para ciwi lagi mandi ya. Sesampainya di sana, temennya si Saul menyiramkan air ramuan merah ke tubuh Saul, dan seketika si Saul berubah wujud menjadi Caiman. Dia berenang untuk misi memata-matai para ciwi lagi mandi. Kadang dia memandang dan mengagumi tubuh para wanita itu dari dasar sungai, kadang bersembunyi di balik bebatuan, atau bahkan berkamuflase di antara lumpur di sungai itu.
Pokoknya jaraknya lebih leluasa lah daripada sebelumnya. Dan kegiatan itu terus dia lakukan setiap hari selama ramuan itu masih ada. Suatu hari, temennya yang biasa bantuin si Saul berhalangan hadir ternyata. Dia minta tolonglah ke salah satu temennya yang lain. Tapi awalnya di briefing dulu, supaya nggak takut. Tenang Ce, aku bukan monster kok, kata si Saul. Jalan lagi nih missingin tipnya. Dan pas tiba waktunya si Saul berubah wujud ke manusia, dia jalan kan datang ke arah temennya itu. Nah, si temennya ini rupanya takut melihat wujudnya si Saul. Sambil gemeter dia ngarahin botol ramuan itu ke arahnya Saul sambil masih hati-hati gitu. Saking tremornya, botol ramuan itu jatuh, lepas dari genggamannya dan pecah, dan cairannya mengenai Saul hanya di bagian atasnya aja sehingga simsalabim. Bagian atasnya doang yang berubah jadi manusia, bagian perut ke bawah bentuknya halode. Ada nih salah satu cewek yang lagi mandi mengetahui kejadian itu. Dia lihat wujud manusia setengah kaiman kan, kagetlah dan para cewek itu kabur. Gosip tentang adanya manusia jejadian kemudian tersebar di kota itu sehingga membuat para ciwi yang lagi mandi ogah, gak mau lagi mandi di sungai Magdalena cenah. Dan ibunya Saul yang mengetahui anaknya jadi setengah kaiman merasa sangat sedih. Dia datang ke sungai itu setiap hari untuk memberikan makanan kesukaan Saul. Dan ibunya berusaha mencari penyihir yang memberikan ramuan itu ke si Saul namun tidak berhasil. Nggak tahu kemana penyihirnya, ngilang gitu aja hingga ibunya putus asa, kepikiran lalu meninggal. Dan si Saul menyesali perbuatannya, dia pun mengalami duka yang mendalam akibat kehilangan ibunya, sehingga membuat dia mengembara aja gitu, berenang ngikutin arus sungai dan berlabuh hingga ke Muara Magdalena. Banyak sekali nelayan katanya ingin bertemu dan melihat langsung dengan El Hombre Caimán, dan dipercaya sosoknya masih ada menghuni pantai Karibia sehingga setiap tahunnya setiap kali masyarakat Kolombia menggelar karnaval, pasti mereka akan selalu mempersembahkan musik dan tarian untuk El Hombre Caimán sebagai bentuk penghormatan kepada si Halode. Nah, kalau yang barusan kan cerita legenda yang bisa dibilang agak konyol, lucu, tapi ujung-ujungnya ya tragis lah. Kita akan masuk ke legenda berikutnya, tapi yang ini menurut aku lebih mengerikan, yaitu legenda wanita berkaki satu atau La Patasola. Diceritakan dahulu kala hidup seorang wanita yang sangat cantik bernama Maria yang menikahi seorang laki-laki, buruh tani bernama Henry. Sekalipun Maria sudah menjadi milik Henry, namun di luar sana banyak sekali laki-laki yang masih terus mengejar dan memimpikan untuk memiliki Maria. Bahkan kecantikan Maria mampu membuat perempuan lain iri. Bahkan majikannya si Henry yang namanya Horatio naksir berat sama si Maria. Sehingga Horatio seringkali mengunjungi Maria dan anak-anaknya hanya untuk sekedar menyapa dan memberikan hadiah-hadiah kecil. Awalnya si Henry gak curiga nih, gayung bersambut ternyata si Maria juga suka sama si Horatio. Maria menganggap si Horatio ini ternyata ganteng juga ya Ce, beda banget sama laki aku pekerja kasar cenah. Gak ada ganteng-gantengnya sama sekali Ce. Naksir juga nih si Maria sama si Horatio, padahal mah si Horatio juga udah punya bini cuy. Di belakang si Henry, Maria dan Horatio sering kali bertemu gitu. Ketemuan untuk sekedar ngobrol, jalan bareng, sampai keduanya udah berani ciuman. Nah pas mereka lagi asik-asiknya ciuman, lengket gitu bibirnya kayak nempel gak mau lepas. Ternyata ada salah satu tetangga Maria yang melihat Maria dan Horatio sedang bercumbu. Ce, kamu sebaiknya gak berselingkuh ya, kasihan laki kamu kerja banting tulang buat ngehidupin keluarga cenah. Kamu di sini malah enak-enakan bercumbu. Diperingatin sama tetangganya si Maria kan, west way anyway busway si Marianya. Justru ciuman mereka malah makin hot, makin menggebu-gebu, kan sarap. Ih bener ya awewe satu itu. Pokoknya makin hari makin lengket lah. Maria jadi rajin dandan, dan kalau mau ketemu sama si Horatio pasti selalu pakai pakaian minim seksi gitu. Dan kalau mereka ketemu ya udah saling peluk, saling cium kayak nggak bisa dipisahkan aja gitu. Maria akan selalu menggoda Horatio, begitupun sebaliknya. Percintaan yang hot cenah, lagi panas-panasnya.
Nah, si Henry kan kerja di ladangnya si Horatio. Selama ini dia sama sekali nggak pernah menyadari perilaku anehnya Maria, karena dia sepositif thinking itu dan fokus kerja supaya dapat uang untuk menghidupi Maria dan anak-anaknya. Bahkan Horatio dan istrinya mengakui Henry adalah salah satu pekerja yang dapat diandalkan. Kerjanya satset, cepet, nggak pernah ngeluh pokoknya. Hingga suatu hari pas Henry lagi kerja, istrinya Horatio sempat merhatiin si Henry kan. Kasihan juga ya Henry, dipanggil lah si Henry, "Cek, sini bentar." Terus kata si Henry, "Apo sek bu?" Terus kata ibu bosnya, "Kamu mulai hari ini boleh pulang lebih awal ya, karena Akika perhatikan kerjaan kamu selalu memuaskan." Dikasih reward pulang cepet lah si Henry. Ya si Henry mah senang-senang aja, lumayan kan pulang ke rumah bisa ngasok lebih lama. Ya udah cus, cek Polda, disuruh pulang nih. Di perjalanan pulang, suasana hatinya si Henry ini baik ternyata. Pokoknya seneng gitu loh. Puji Tuhan katanya si ibu bos baik banget. Dia lihat ada penjual bunga, belilah beberapa tangkai bunga untuk diberikan ke Maria. Sesampainya di rumah, Henry melihat kok rumahnya sepi. Dia buka pintu masuk ke dalam nyari keberadaan Maria, sementara anak-anaknya masih berada di sekolah kan. Baru aja masuk ke rumah, tiba-tiba Henry mendengar suara-suara yang aneh dari kamarnya yang ada di lantai 2. Suara-suara itu kedengaran bersahut-sahutan. Pokoknya kedengaran pas lagi enak-enaknya gitu, penuh dengan nafsu birahi. Menggebu-gebu pokoknya sampai bunyi plak-plok-plak-ploknya kedengaran sampai ke lantai bawah. Dia lari naik ke atas sambil tangannya masih menggenggam bunga. Dan pas pintu kamar dibuka, dia melihat Maria dan Horatio lagi gituan. Atau orang Sunda mah lagi pabelit suku, cenah cek. Lagi enak-enak. Ya refleksi, Horatio sama si Maria kaget kan ngelihat si Henry. Tanpa bak bibu diambilnya pisau, si Horatio yang masih dalam keadaan begitu langsung ditikam sampai tewas. Si Maria yang melihat suaminya lagi kesetanan histeris kan, dan berusaha untuk melarikan diri karena dia sadar setelah Horatio tewas, Maria lah yang akan menjadi sasaran Henry berikutnya. Maria berlari menuruni tangga namun kakinya tersandung hingga jatuh. Dalam posisi terduduk, Maria mencoba memohon ampun kan, bilang, "Aku bahagia bersama kamu, Cek. Please, Cek, jangan bunuh aku," kata si Maria. Si Henry yang kesetanan langsung menggenggam kaki kiri Maria lalu memotongnya dari atas pahanya. Dan itu dilakukan dalam keadaan Maria yang masih sadar. Udah tinggal satu doang nih kakinya. Tapi waktu itu kondisi Maria masih setengah sadar ya, masih hidup. Henry langsung buru-buru cus menjemput anak-anaknya ke sekolah dan Henry bilang kalau ibu kalian sedang sakit, ayo pulang. Nurutlah anak-anaknya, pulang ikut bapaknya. Sesampainya di rumah, Henry langsung meracuni anak-anaknya di hadapan Maria yang masih hidup. Minum racun, ngek, tewas aja anak-anaknya. Cuman aku nggak dapet informasi berapa banyak anaknya ini. Emang sengaja supaya si Maria menyaksikannya, ya udah kalau mau hancur biar hancur sekalian katanya. Kemudian Henry mengambil sebuah pistol lalu mengarahkannya ke kepalanya sendiri sambil bilang, "Kamu adalah kebohongan terindah dalam hidupku." Dia tarik pelatuknya, dor, ngek, mati. Kemudian Maria pun meninggal juga, namun arwah Maria terus bergentayangan hingga hari ini cenah. Dan arwahnya menjadi salah satu penghuni hutan pegunungan Andes. Dia sering menampakkan diri katanya terutama pada laki-laki dan sering menggoda mereka. Udah jadi setan aja masih kegatelan ce. Tapi tetap dengan wujud wanita berkaki satu. Legenda yang ketiga adalah El Dorado. El Dorado dalam bahasa Spanyol artinya berlapis emas. Jadi kota ini adalah sebuah kota mistis yang ada di suatu tempat di pedalaman hutan di Kolombia. Dan kota ini banyak diceritakan dari mulut ke mulut tentang betapa fantastisnya kota ini. Karena hampir semua infrastruktur di dalam kota ini berlapis emas. Sampai ke trotoar jalan aja berlapis emas katanya ce. Dan banyak tambang emas yang besar di dalam kota itu. Sehingga membuat banyak arkeolog yang berasal dari Eropa berusaha memecahkan misteri tentang kota ini sejak tahun 1530 sampai 1650. Hasilnya nihil. Namanya juga kota mistis, kota gaib. Mungkin di dimensi lain ada, tapi kan kalau dicari dengan mata telanjang ya ada gila-gilanya. Sampai beberapa orang Eropa itu banyak yang jadi korban ce, ada yang jatuh ke jurang, ada yang meninggal karena nyasar, ada yang dibunuh sama penghuni hutan sana katanya. Pokoknya macam-macam lah.
Jadi pada zaman dahulu kala, El Dorado ini dihuni oleh suku Muisca di Cundinamarca. Sebelum jadi Kolombia itu namanya Cundinamarca BTW. Dan FYI, suku Muisca adalah suku asli di wilayah yang sekarang kita sebut dengan negara Kolombia. Nah, di kota itu, mereka memiliki tradisi bahwa setiap pewaris tahta yang akan naik tahta menjadi seorang raja, calon raja ini akan melapisi tubuh mereka dengan getah lengket. Kemudian seluruh tubuhnya dilapisi dengan emas bubuk. Kalau di kita kayak bikin donat, dikasih mentega dulu biar lengket, baru atasnya dikasih seres kayak gitu. Semacam itu konsepnya, sama aja. Nah, barulah si calon raja itu bakal dibawa menggunakan kano ke tengah danau. Habis itu dia nyemplung ke dalam air dan dia akan muncul dalam keadaan bersih. Dan kisah tentang sebuah kota yang isinya emas semua itu tersebar dari mulut ke mulut. Turun-temurun yang bikin banyak para pencari emas datang ke Kolombia hanya untuk mencari keberadaan kota itu. Ada yang dari Jerman, ada yang dari Inggris, ada yang dari Spanyol, dari Peru, bela-belain masuk hutan, dan kawasan itu memang waktu itu belum dipetakan. Tapi emang mereka nih barbar, Setiap ada pemburu lokal, artinya orang Kolombia aslinya gitu ya, bakal diincar sama mereka buat dihabisi. Orang Kolombianya nggak mau kalah juga, ibaratnya mana saha, jol-jol main tebas-tebas-tebas. Ya mereka juga kalau lihat pemburu asing yang bukan orang Kolombia ya udah habisi juga. Dan kota El Dorado ini tidak pernah ada di peta Kolombia. Ada sih nama kota El Dorado di beberapa negara, contohnya di Kanada, kemudian di Amerika juga ada, di Meksiko, di Venezuela, tapi ya itu, para pemburu ini mencari kota yang semuanya berlapis emas, ya pastinya adanya di Kolombia. Udah tahu modusnya buat nyolong emas pastinya. Karena kabarnya emas yang ada di satu kota itu mampu membuat 1.000 orang kaya raya tiada habisnya 7 turunan, Yang jadi masalahnya kotanya di mana? Palebah mana ya teh? Sampai sekarang nggak ada yang tahu. Jadi sebenarnya ada nggak sih kota emas ini? Dan pada tahun 1531, salah seorang penjelajah asal Spanyol yang bernama Juan Martinez katanya pernah masuk ke kota itu. Tapi sayangnya waktu itu Juan dibawa dalam keadaan mata tertutup dan dia boleh membuka matanya setelah dirinya sampai di kota itu. Dan seharian penuh dia hanya berjalan-jalan di dalam kota itu, bahkan dia sempat melihat sebuah istana kaisar yang megah berlapis emas. Dan memang benar seperti yang diceritakan menurut legenda, semuanya full emas, koneng. Dan bahkan di danaunya aja banyak kuning-kuning mengambang. Maksudnya bubuk emas, karena bahkan danaunya aja di dasarnya banyak emas-emas yang dilempar oleh para nelayan, cenah. Sehingga ya masyarakat Spanyol percaya dengan hal ini. Kan mereka menjajah Kolombia selama 300 tahun toh. Ya siapa tahu salah satu alasannya mereka ingin meraup El Dorado. Hingga akhirnya beneran aja beberapa bongkahan emas ditemukan di sebuah danau Guatavita, yaitu sebuah danau suci di Andes. Kemudian orang Spanyol itu memerintahkan untuk mengosongkan air yang ada di danau itu untuk melihat seberapa banyak emas yang ada di dasar danau itu. Dan kalian tahu, mereka ngosongin air itu pakai ember, di estafet satu-satu, dikuras pelan-pelan. Satu persatu itu embernya dibawa. Habis itu ya di estafet sampai airnya habis, dibuang ke tempat lain. Dan kalau airnya udah habis, emas-emas yang ada di dasar danau itu akan mereka ambil untuk diberikan ke Raja Philip II. Cuma emas yang ditemukan di danau itu nggak sebanyak yang ada di dalam legenda, cenah. Karena legenda menceritakan banyak kuning-kuning mengambang. Kok ini cuma beberapa aja di dasar. Ibaratnya danau segede Hoha, paling emasnya cuma ada ya 10 segede-gede gini doang gitu. Artinya El Dorado ada, tapi bukan di sana. Jadi pas emas-emas itu dibawa ke hadapan Raja Philip II, loh kok cuma segini emasnya, katanya banyak. Terus katanya, itu Sne, bukan di sana rupanya El Dorado itu. Tetap aja jong. Dan bahkan sampai saat ini keberadaannya El Dorado masih menjadi misteri. Sampai sekarang banyak kok arkeolog, peneliti, dan pemburu harta karun sibuk nyari keberadaan El Dorado. Kayaknya mereka lupa nggak nanya ke dukun Indonesia. Kalau nanya ke dukun Indonesia pasti dikasih tahu tuh di mana El Dorado. Ya iyalah, kan di awal juga diceritakan kalau itu kota mistis. Kalau di kita bisa jadi mirip Saranjana, Wentira, ya yang gitu-gitulah.
Nah, itu tadi 3 kisah legenda yang lumayan terkenal di negara Kolombia. Sebenarnya masih banyak legenda-legenda lain di negara ini, cuma aku sengaja ambil 3 yang menurut aku menarik. So, buat kalian yang tahu lebih banyak tentang legenda yang baru aja aku bahas, mungkin gak sengaja ke skip, boleh tulis di kolom komentar untuk melengkapi. Dan buat kalian yang gak sengaja klik video ini, jangan lupa mampir di channel aku dan tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. By request, apapun itu kasus kriminal, teori konspirasi, sejarah, biografi, misteri, atau apapun yang kalian mau untuk aku bahas di channel ini, silahkan tulis di kolom komentar. See you on the next video. Dadah!